Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya Muhammad Noval Ababil, NIM 858948209. Saya Diana Puspitaningsih dengan NIM 858991501. Saya Siti Komaria dengan NIM 858997179. Dan saya Wiki Siti Utami dengan NIM 858948216. Di mana kami akan melakukan praktikum mengenai uji makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelum melakukan pengamatan terhadap uji karbohidrat, dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Di antaranya yang pertama, piring, betadin, pipet. Bahan-bahannya diantaranya ada tepung, gula, apel, kentang, pisang, tahu, putih telur, nasi, dan mari. Untuk langkah-langkahnya, untuk mencatat semua hasil yang akan diuji, kita akan catatnya di lembar pengamatan. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan meneteskan cairan betadin sebagai pengganti dari kalium iodida. Di sini saya akan memberikan 2-3 tetes pada masing-masing bahan yang sudah disiapkan. Setelah kita diteskan betadin ini, kita lihat perubahan warnanya pada setiap bahan makanan yang telah kita sediakan. Apabila terjadi perubahan, makanan tersebut mengandung setelah kita tetesin. Sedangkan pada bahan makanan di sini yang sudah kita siapkan, jika bahan makanan tersebut tetap atau tidak berubah warna ketika ditetesin oleh cairan betadin ini, maka makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Contohnya di sini yaitu seperti makanan telur, margarin, gula, apel, dan juga potongan tahu. Dan di sini bisa kita lihat juga pada buah pisang dan juga kentang, di sini warnanya berubah menjadi warna keunguan, di mana hal ini menunjukkan bahwa kentang dan pisang menunjukkan bahwa makanan ini mengandung karbohidrat. Setelah kami melakukan percobaan terhadap beberapa makanan yang sudah kami siapkan barusan, kami bisa menyimpulkan dan membedakan mana makanan yang mengandung karbohidrat dan makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji lemak, di mana alat dan bahan yang diperlukan yaitu air. Kita sebutkan aja ya. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan yaitu di sini ada air, kemiri, margarin, wortel, seledri, jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak, dan susu. Di mana untuk alat yang kita perlukan yaitu di sini 12 lembar kertas coklat yang dipotong dengan ukuran 10x10 dan juga pipet, lampu senter, sendok, lilin, korek api, dan juga alas piring. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu bahan-bahan makanan ini digesekkan kepada kertas-kertas coklat yang sudah disediakan dan kita tunggu selama 5-10 menit. Lakukan pada semua bahan makanan untuk digesek-gesek kepada kertas coklat ini. Kita tunggu setelah digesek-gesek selama 5-10 menit.
Jadi setelah kita melakukan uji lemak terhadap bahan makanan, terdapat beberapa bahan yang mengandung lemak, diantaranya ada santan, margarin, susu, dan kemiri. Untuk selanjutnya, saya akan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein, di mana ada lada dan bahan, diantaranya ada piring, pipet 2 buah, lilin 1 buah, alas gelas, ada cangkir plastik, sendok makan, korek api 1 dos, jepitan jemuran, penjepit tabung reaksi 1 buah, kertas label, air kapur, air bersih, gula pasir 1 sendok, putih telur, roti 1 iris, tempe 1 iris, daging ayam 1 iris, tepung terigu 1 sendok, dan tembaga sulfat 2 sendok, bulu ayam 1 helai, seledri 1 batang, dan kangkung 1 batang. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu siapkan pipet 2 buah, berikan label 1 untuk menghisap air kapur dan satunya lagi untuk menghisap larutan tembaga sulfat. Harus diingat bahwa kedua pipet tersebut jangan sampai tertukar. Artinya jika sejak pertama dipakai untuk menghisap air kapur, seterusnya dipakai untuk menghisap air kapur. Demikian juga yang untuk menghisap larutan tembaga sulfat. Dan langkah selanjutnya yaitu berikan 2 tetes larutan air kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji. Pada daerah bekas tetesan air kapur, berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Dan amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Untuk bisa menguji uji protein, kita ambil salah satu bahan, kita gunakan penjepit jemuran ini, lalu kita bakar. Karena larutan ini sudah diberi cairan larutan air kapur dan juga tembaga asam sulfat, selanjutnya kita cium apakah aromanya sama dengan bulu ayam yang sudah kita bakar tadi. Dan lakukan langkah atau praktikum yang sama pada semua bahan yang sudah disediakan, sehingga dapat disimpulkan dari hasil pengamatan atau praktikum yang telah kita lakukan, dihasilkan bahwasanya bahan yang mengandung uji protein di sini yaitu antara lain Daging ayam, tempe, dan juga telur. Sekian hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Jumpa lagi pada pertemuan atau praktikum selanjutnya.